Wakil Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Malaka, yang saya hormati Bapak Camat UKVU sebagai pembina PKK di tingkat kecamatan, ibu-ibu kepala dinas kesehatan, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan anak yang sempat hadir bersama kita pada kesempatan ini, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan UKVU bersama ibu-ibu penggerak PKK dan juga Bunda PAUD yang dikukuhkan pada hari ini, semua pengurus PKK dari Kabupaten Malaka, Ketua Pokja bersama anggota yang sempat hadir, kemudian bapak-bapak desa yang mungkin hadir di sini, Ibu Kepala Puskesmas bersama dokter yang hadir pada kesempatan ini. Singkatnya, semua hadirin yang saya banggakan, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami mohon maaf karena ini kami terlambat tiba di sini karena jalan terlalu jauh dan jalan jelek banget. Ya, jadi jalan jelek sekali. Bapak Camat, ini kita jalan pulang pergi 6 jam sama dengan kita ke Kupang. Ya, jadi Bapak tolong ya nanti kasih tahu Bapak Bupati kok kalau bisa perbaiki jalan sedikit, ini tidak kuat, pinggang sakit orang tua. Ya, jadi minta maaf, kami sudah berangkat dari jam 8:30, tetapi baru tiba di sini 11:30 karena memang jalannya tidak bersahabat. Baik, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita berbangga karena ini merupakan kecamatan pertama yang saya kunjungi dalam perjalanan saya sebagai Ibu Tim Penggerak PKK. Mungkin Pak Alfred di sekretariat kita dia pikir Mama jalan dari pinggir dulu, baru kita menuju ke tengah. Baik. Jadi ini jalan pertama saya bersyukur juga karena saya bisa sampai ke tempat ini. Kalau saya tidak sebagai ibu PKK, mungkin saya tidak akan sampai di sini karena terlalu jauh, ya. Tapi saya bersyukur karena di sini meskipun jauh dari kota, meskipun jauh dari pusat kabupaten, tetapi sepanjang jalan saya lihat ada banyak hal yang patut kita syukuri karena halaman rumah juga tidak kosong. Saya senang lihatnya. Jadi paling tidak program hatinya PKK sebenarnya sudah ada di sini juga, Ibu. Terima kasih. Jadi halaman rumah saya lihat tidak pernah ada kosongnya. Pasti ada sayurnya, ada tanaman bunganya, ada ayam yang lari-lari. Ya, ini kan sumber makanan, ya. Sumber protein, sumber vitamin, mineral semua sudah ada, luar biasa. Jadi meskipun jauh tetapi tidak mengecilkan arti daripada kecamatan ini, Pak, luar biasa. Sehubungan dengan pelantikan atau pengukuhan Bunda PAUD, ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama, terutama untuk Bunda PAUD tingkat kecamatan, Bunda PAUD tingkat desa, juga ibu-ibu pengelola PAUD. Ya, jadi hari Jumat kemarin saya sempat mengikuti virtual meeting dari Jakarta dengan Dirjen PAUD. Jadi di sana mereka mengharapkan supaya kalau bisa PAUD-PAUD yang ada di setiap daerah itu kalau bisa dinaikkan tingkatnya menjadi PAUD HI, PAUD holistik integratif. Ya, jadi itu sebenarnya sangat bagus program dari Kementerian Pendidikan, di bawahnya ada Dirjen PAUD. Jadi mereka menghendaki supaya pendidikan anak-anak PAUD ini tidak hanya sekedar membaca dan menulis. Tadi kita dengar lagu marsnya. Jadi PAUD, pendidikan anak usia dini, harus dilakukan secara
terintegrasi holistik secara menyeluruh ya. Tidak hanya anak diajarkan atau dikenalkan dengan huruf dan angka, tetapi juga harus dikembangkan, diperhatikan tumbuh kembangnya, diperhatikan mental sosialnya, sehingga anak tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dia cerdas secara emosional, dia cerdas secara sosial. Ada keseimbangan dari hidupnya. Sejak kecil kalau sudah kita tanamkan etika, ketika kita sudah tanamkan cara pola hidup sehat, maka ketika besar kita tidak susah lagi untuk mengarahkan anak-anak kita. Saya memperhatikan sekarang memang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jadi memang anak-anak tidak bisa lepas daripada handphone. Ya, tidak bisa. Memang itu kemajuan teknologi yang mau tidak mau harus kita ikuti. Namun kita sebagai bunda-bunda PAUD, sebagai pengelola PAUD, sebagai dinas-dinas terkait yang ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak usia dini, kita harus memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Handphone perlu karena teknologi, tetapi handphone bukan satu-satunya yang menjadi pegangan anak-anak untuk menjadi lebih cerdas. Karena menanamkan pengetahuan, menanamkan disiplin diri, menanamkan bagaimana cara hidup bersosialisasi kepada anak sejak usia dini, maka ketika dia besar kita tidak meragukan lagi. Kita gandengkan lagi dengan program pemerintah sekarang menggalakkan untuk pencegahan stunting secara besar-besaran. Ya, stunting ini merupakan hal atau momok untuk kita di Nusa Tenggara Timur, karena stunting ini adalah merupakan hal atau status kesehatan di mana akan menyebabkan rendahnya tingkat kecerdasan. Ya, jadi itu bukan hanya menjadi beban pada dinas kesehatan, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab mulai dari orang tua, pemerintah, sekolah yang mendidik anak-anak, dan juga lingkungan sosial yang ada di dalamnya. Karena meskipun kita memberikan dia pengetahuan, tidak diikuti dengan tindakan yang tepat, maka stunting ini hanya ada di bibir kita supaya kita atasi. Ya, ini perlu kerja keras, perlu sinergitas daripada kita semua, bekerja sama supaya mencegah stunting, sehingga kita harapkan anak-anak kita itu kedepannya tidak kalah dengan anak-anak lain dari provinsi lain. Kita juara 1 stunting di Indonesia saat ini. Jadi kita harus berjuang keras supaya kalau bisa 3-4 tahun ke depan kita tidak di juara 1 lagi, tetapi kalau boleh kita di juara 1 gizi baiknya. Ya, jadi ini kita harus berusaha bersama-sama. Kemudian tentang pendidikan PAUD. PAUD sekali lagi kita harus menyamakan persepsi kita tentang pendidikan PAUD. Mengapa PAUD ini sangat ditekankan? Karena anak-anak pada usia dini ini adalah masa pertumbuhan yang sangat progresif. Kita sebut itu adalah usia emas, golden age namanya ya. Jadi mereka bisa merekam apa saja yang kita sampaikan. Jadi kalau kita hanya kasih dia main HP, seterusnya sampai dia besar juga itu saja yang dia tahu. Ya. Tahu, tapi kalau kita mau mengajarkan mereka mulai dari mengenal tulisan, mengenal huruf, mengenal etika, tahu bersosialisasi, tahu menciptakan hal-hal yang kreatif, maka kita harapkan pada saat dia usia remaja sampai dia tua pun itu akan terbawa. Ya, saya contohkan. Kalau anak-anak kita dari kecil sudah kita tanamkan, kalau dia salah dia minta maaf, maka sampai dia tua pun dia akan ingat. Kalau dia lewat di depan orang banyak dia akan minta permisi. Ya, maka sampai besar pun dia akan bawa itu. Dia tahu minta tolong ketika dia mengucapkan kata tolong kalau dia memerlukan pertolongan. Mengucapkan terima kasih ketika dia
diberikan sesuatu. Ini hal sederhana, hal kecil tetapi sekarang seperti terlupakan. Coba kita lihat anak-anak kita di kota, ya, sibuk dengan game di HP, dipanggil mamanya, "Nak, ayo mandi." "Iya, Ma." Tapi terus konsentrasinya hanya di HP. "Nak, ayo mandi, sudah jam 6." "Iya, Ma." "Ayo bikin PR." "Iya, Ma." Sampai besok karena mamanya sudah capek, besok pagi PR tidak buat. Pagi-pagi baru menangis, baru dia ingat bahwa PR belum buat. Ini sering terjadi juga. Ya, jadi saya menghimbau kita semua, terutama kita di bagian kepemerintahan yang memang dikasih tanggung jawab untuk melingkupi masyarakat. Mari kita bekerja bersama-sama untuk mendidik anak-anak kita menjadi yang lebih baik. Nah, anak usia dini ini adalah waktu yang tepat untuk kita memulai pembelajaran, baik itu pengetahuannya, knowledge-nya, emosionalnya, dan sosialnya. Karena kecerdasan itu sekali lagi, kalau hanya kecerdasan intelijensinya saja itu tidak cukup. Harus ada sosialnya, harus ada emosionalnya. Jadi itu harus dikembangkan bersama-sama sehingga anak itu menjadi seimbang. Nah, bagaimana supaya dia bisa cerdas? Ya itu kembali lagi makanannya, ya harus diperhatikan pola makannya, pola asuhnya. Jam berapa anak harus makan, jam berapa anak harus bermain, jam berapa anak harus tidur siang, jam berapa dia harus rekreasi, dia harus bermain di luar, ya. Nah, ini yang menjadi pola asuh yang baik. Cara menyediakan makanan kalau kita orang tua. Nah, ini makanya kenapa ibu-ibu PKK dikasih tanggung jawab juga sebagai Bunda PAUD. Karena kita juga diharapkan ikut memperhatikan pola untuk menyiapkan makanan bagi keluarga. Karena itu setelah ini saya harapkan nanti setelah ada pengukuhan ibu-ibu PKK tingkat kabupaten, kita akan bertemu lagi untuk program-program PKK dan Bunda PAUD yang kita sinergikan. Ya, jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan dengan adanya pengukuhan Bunda PAUD se-Kecamatan IUKUVO, diharapkan PAUD-PAUD yang ada di sini bisa bersinergi dengan bunda-bunda PAUD yang sudah ada, termasuk untuk pengurusan izin operasional yang dari Dinas Pendidikan. Ya Pak ya, tolong dicatat, nanti disampaikan ke Bapak Kepala Dinas bahwa ini ada kesulitan dari beberapa PAUD di sini untuk pengurusan izin operasionalnya. Pasti lewat Dinas Pendidikan ya. Ya baik, jadi minta tolong dicatat ya Pak ya, kasih tahu Pak Kepala Dinas supaya kalau memang sudah memenuhi syarat maka tolong diterbitkan izin operasionalnya supaya bisa berjalan semua kegiatan PAUD ya. Ini sebelum saya akhiri, ibu-ibu pengelola PAUD, satu kelas berapa orang murid di satu sekolah, satu PAUD? Satu ini rombel belajar itu ada ini A dan B. Satu kelas A-nya berapa orang jumlah muridnya? Tergantung dari yang daftar. Yang ibu punya berapa sekarang? Saya punya jumlah 26. 26 satu kelas. Atau 26 itu 2 kelas. 2 kelas, berarti satu kelas isi berapa? Ini anak yang usia 4 sampai 5 tahun sendiri. Nah, berapa usianya 4 sampai 5 tahun, berapa jumlahnya? Ada 10 ibu? 13. Ada 13, baik. Gurunya ada berapa? 2 guru. Itu sudah bagus ya. Kalau 13, 10 sampai 15 orang, 2 guru pendampingnya itu sudah bagus ya. Karena memang mendidik anak usia dini perlu perhatian yang lebih ya. Kemudian apa saja ibu yang diajarkan di sana? Saya guru juga, jadi saya ingin tahu. Di sana kami ini bermain sambil belajar. Jadi ada jam untuk mereka bermain dan ada jam untuk kami kasih mengenal huruf, ya, berdoa. Doa ya betul. Habis ini ada yang ajar mereka untuk bidung likurai.
Bagus, ya. Ada mereka itu untuk skill, untuk keterampilan apa yang diajarkan Ibu? Menggambar. Menggambar. Iya. Mewarna. Ya, baik. Apakah pernah ada lomba PAUD di sini untuk kegiatan-kegiatan PAUD? Belum ada. Belum ada. Ibu, itu saya punya program, salah satunya ada lomba-lomba, karena dengan lomba-lomba anak-anak ini akan dipicu kreativitasnya untuk mereka bisa berkreasi. Jadi di sini ada 7 PAUD, sudah banyak sekali ya Ibu. Jadi nanti dalam rangka Hari Pendidikan atau dalam rangka 17 Agustus buatlah lomba-lomba kecil ya. Nanti saya akan upayakan gambar-gambar, misalnya gambar buah atau gambar apa yang kosong, nanti anak-anak lomba mewarna pada kertas-kertas yang tadi kosong. Jadi itu untuk menciptakan kreativitas sekaligus melatih skillnya, keterampilannya ya. Tapi ibu-ibu harus tahu cara mewarna yang benar biar bisa ajarin anaknya. Nanti ibu juga tidak tahu cara mewarna yang benar nanti. Ya? Ya. Ya, jadi kalau misalnya pisang warna hijau kan boleh. Tapi kalau pisang warna biru salah. Ya, itu jadi salah satu contoh. Kemudian bermain. Dengan bermain, anak ini dilatih untuk sportivitasnya. Jadi dia berani mengakui dirinya salah, berani mengakui kemenangan temannya, ya kan? Ketika dia kalah, dia berani mengakui temannya sebagai pemenang. Ini hal yang kita harus tanamkan, ya. Itu penting. Jadi anak diajar untuk bersikap sportif, bersikap jujur terhadap dirinya, juga jujur terhadap orang lain. Jadi seperti itu. Jadi dengan lomba anak akan terpicu kreativitasnya. Dengan lomba anak belajar untuk menerima dia menang atau dia kalah atau dia keberhasilannya tertunda, seperti itu. Jadi ini saran saya akan menjadi program saya Ibu ya. Jadi kita bersama-sama, mungkin ada lomba tingkat kecamatan. Nanti saya minta tolong Ibu Kadis, Ibu dari Dinas Pemberdayaan Ibu dan Anak ya. Jadi kita akan bekerja bersama-sama dengan Dinas Pendidikan juga supaya pada saat 17 Agustus nanti kita ada kegiatan khusus untuk PAUD bersama-sama. Nah, dalam hal pendidikan anak usia dininya kita harus menggandeng 3 dinas ini karena mereka yang terlibat langsung di dalam pendidikan anak usia dini. Baik, saya kira saya tidak akan memperpanjang lagi. Saya akhiri dan selamat siang.